Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Operation Engineering and Management. Sebelumnya, di sini kami akan berkenalan. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Rasya Putri, dengan NPM 2505080009. Saya Natania Zaira dengan NPM 2505080012. Saya Kaila Aura Azhara Rania dengan NPM 2505080054. Saya Nurul Ihsan dengan NPM 250550500873. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertama cakupan utamanya dari Operation Engineering and Management, yaitu cakupan utamanya itu dia tuh suatu keilmuan, bidang ilmu yang menggunakan perangkat dan teknik untuk memastikan operasi bisnis berfungsi secara efisien, menggunakan sumber daya seminimal mungkin, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi contohnya itu kayak pekerjaan manajemen operasi, yaitu kayak mendesain tata letak dapur yang dimana harus meletakkan alat-alat yang sering dipakai tempat mencuci biar nggak buang-buang waktu. Terus ada kayak mengatur proses, yaitu menentukan langkah pembuatan makanan, kayak berapa lama sih pembuatan itu biar bisa di-manage agar pesanan cepat diantar. Lalu yang ketiga ada mengoptimalkan sumber daya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, dia itu menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Jadi kayak mereka menghitung berapa banyak sih bahan yang harus dibeli dan berapa banyak pelayan yang dibutuhkan agar tidak ada yang menganggur dan kekurangan, agar meminimalkan si sumber daya tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada study case kita. Kita memaparkan study case tentang implementing manufacturing for improvement of operational performance in labeling and packaging plan, study case studi in Bangladesh. Nah, dia itu suatu implementasi study case ini pokoknya tentang implementasi perbaikan pada proses produksi gasket bearing di CV Andi Karya, yang berfokus pada proses produksi gasket si gasket bearingnya, dengan masalah utamanya dia itu pemborosan gerakan dan pemborosan transportasi. Lalu yang selanjutnya di sini ada abstrak. Yang pertama, fokus penelitiannya ada menganalisis dan meningkatkan alur produksi serta efisiensi logistik dalam industri manufaktur garment menggunakan studi kasus empiris. Mereka ingin melihat dari awal kain masuk sampai baju jadi dan dikirim, apakah semuanya sudah berjalan mulus dan cepat. Lalu untuk masalahnya, ada industri garment menghadapi tantangan besar terkait bottleneck, waktu siklus yang panjang atau long cycle time, dan biaya operasional yang tinggi. Sering terjadi penumpukan pekerjaan di satu stasiun, misalnya mesin penjahit atau mesin jahit tertentu selalu antre, membuat proses lain jadi terlambat atau terhambat. Lalu yang kedua ada metode ulang bentar, tidak ceduk, bentar. Lalu tidak ceduk cuy. Lalu selanjutnya ada abstrak. Yang pertama ada fokus penelitian, menganalisis dan meningkatkan alur produksi serta efisiensi logistik dalam industri manufaktur garment menggunakan studi kasus empiris. Mereka ingin melihat dari awal kain masuk sampai baju jadi dan dikirim, apakah semuanya sudah berjalan mulus dan cepat seperti yang diinginkan. Lalu masalahnya ada industri garment menghadapi tantangan besar terkait bottleneck, waktu siklus yang panjang atau long cycle time, dan biaya operasional yang tinggi. Sering terjadi penumpukan pekerjaan di satu stasiun, misalnya mesin jahit tertentu selalu antre sehingga membuat proses lain jadi terhambat. Lalu yang ketiga ada metode inti, menggunakan pendekatan teknik industri atau manajemen operasi, misalnya time study, studi waktu, pemetaan proses atau simulasi, untuk mengidentifikasi inefisiensi. Mereka akan mengukur setiap langkah proses, berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk menjahit kerah, ini untuk mencari tahu di mana waktu banyak terbuang. Lalu yang keempat ada hasil kunci, menunjukkan pengurangan waktu siklus, peningkatan kapasitas produksi, dan penghematan biaya logistik. Sehingga prosesnya lebih cepat, waktu dari kain jadi baju siklus akan berkurang gratis, terus kapasitas bertambah, pabrik bisa menghasilkan lebih banyak baju dalam waktu yang sama. Lalu yang terakhir, uang lebih hemat, biaya pengiriman dan operasional logistik akan turun. Selanjutnya ada nilai, memberikan kerangka kerja yang dapat direplikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional di sektor manufaktur garment negara berkembang. Hasil penelitian ini bisa jadi paduan praktis bagi pabrik garment lain, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi masalah serupa. Intinya, ini memberikan resep sukses untuk membuat pabrik baju jadi lebih efisien dan untung. Lalu selanjutnya ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang berisi pentingnya industri garment bagi perekonomian negara berkembang, misalnya Bangladesh, sebagai penyumbang utama ekspor dan lapangan kerja. Sumber uang dan kerja pabrik garment ini adalah penghasil ekspor utama dan menyediakan banyak lapangan kerja buat masyarakat. Kalau industri ini maju, ekonomi negara ikut maju.
Lalu yang kedua ada permasalahan operasional. Dengan menyoroti masalah umum dalam manajemen operasi garmen, seperti alur kerja yang tidak terorganisir, tata letak pabrik yang buruk. Contohnya penempatan mesin dan stasiun kerja seringkali tidak efisien. Misalnya penjahit harus jalan jauh, cuma buat ambil benang atau bahan baku diletakkan di tempat yang susah dijangkau. Dan tantangan logistik bahan baku atau produk jadi, urusan mengirim bahan baku seperti kain atau kancing, atau mengirim baju jadi ke luar negeri itu rumit dan sering telat. Sehingga tantangan itu menjadi tantangan logistik. Lalu selanjutnya ada kesenjangan. Kebutuhan akan studi kasus empiris yang terperinci dan aplikatif untuk mengatasi inefisiensi produksi dan logistik di tingkat pabrik. Kita tahu masalahnya ada, tapi butuh studi kasus yang nyata dan detail di pabrik spesifik. Kita butuh tahu persis bagaimana cara praktis di lantai pabrik untuk mengawasi keruwetan produksi dan logistik ini. Lalu yang terakhir ada tujuan penelitian. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi hambatan dalam alur produksi dan logistik dan mengusulkan solusi manajemen operasi yang spesifik untuk meningkatkan kinerja pabrik studi kasus. Tujuan utamanya adalah menemukan titik-titik macet hambatan di pabrik tersebut. Setelah ketemu masalahnya, penelitian ini akan mengusulkan cara-cara manajemen operasi yang konkret seperti menata ulang layout atau mengubah prosedur kerja agar kinerja pabrik studi kasus itu jauh lebih baik. Lalu selanjutnya setelah pendahuluan ada tinjauan pusaka atau literature review. Jadi data pusaka ini mempunyai dasar teori untuk mereview konsep-konsep manajemen operasi yang relevan. Yang pertama ada lean manufacturing, yaitu penghapusan, penerobosan atau waste dan peningkatan flow. Intinya tuh kayak berpikir apa saja yang sia-sia atau buang-buang waktu, kayak itu tuh kan disebutnya kayak waste. Jadi ya gitu. Lalu selanjutnya ada logistik dan supply chain manajemen, yaitu optimasi pergerakan material inbound dan outbound. Jadi kayak bagaimana sih bahan baku masuk kayak kain dan benang, dan bagaimana produk jadi keluar, baju yang siap dikirim atau bisa dilakukan dengan cara paling optimal, paling cepat dan paling murah. Lalu yang ketiga ada facility layout dan design. Jadi dia itu hubungan antara tata letak dan efisiensi produksi, yaitu dia ini tuh memastikan penempatan mesin, meja kerja dan gudang itu masuk akal dan mendukung efisiensi. Contohnya kayak menghindari pekerja balik jauh-jauh. Lalu selanjutnya ada studi terdahulu, yaitu meninjau penelitian sebelumnya mengenai peningkatan efisiensi di industri garmen atau tekstil. Lalu ada kesenjangan literatur, yaitu menegaskan bahwa meskipun teori lain sudah ada, sedikit penelitian yang memberikan implementasi studi kasus terperinci dengan data kuantitatif yang berfokus dengan simultan pada alur produksi dan logistik di lingkungan yang spesifik. Oke, yang selanjutnya adalah metode. Yang pertama, desain studi kasus tunggal ganda tergantung detail menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Lokasi pabrik manufaktur garmen di Bangladesh, yaitu berfokus pada satu atau dua pabrik garmen yang bertujuan adalah mendalami masalahnya secara mendetail, bukan secara umum. Pengumpulan data kuantitatif, pengukuran cycle time, waktu siklus, lead time, waktu tunggu, work in process, dan biaya logistik saat ini. Waktu proses, yaitu mereka akan mengukur jam untuk tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari A sampai Z dalam proses produksi. Waktu tunggu adalah berapa lama waktu itu dari pemesanan masuk sampai barang siap dikirim. Yang selanjutnya adalah tumpukan barang atau work in process, yaitu menghitung ada berapa menumpuk dan menunggu di antara stasiun kerja. Dan biaya logistik adalah mencatat berapa banyak uang yang habis untuk transportasi. Data kualitatif, wawancara dengan manajer operasi dan supervisor, yaitu ngobrol langsung dengan manajer operasi untuk tahu menurut Anda apa yang paling sering menghambat kerja di sini. Alat analisis, pemanfaatan alat layan misalnya value stream mapping, time study, dan analisis data statistik untuk membandingkan kinerja sebelum dan sesudah intervensi, yaitu pemanfaatan alat layan misalnya value stream mapping, time study, dan analisis data statistik untuk membandingkan kinerja sebelum dan sesudah intervensi. Yang selanjutnya hasil dan diskusi. Yang pertama, identifikasi masalah, menganalisis peta alur proses saat ini dan mengidentifikasi bottleneck utama, misalnya area finishing atau penanganan bahan baku. Apakah masalahnya ada di bagian finishing, melipat, memasang label, packing, atau justru masalahnya ada di penanganan bahan baku, kain yang mau dipotong sulit diakses. Setelah itu ketemu titik macetnya, baru bisa dicarikan solusinya. Solusi operasional yang diusulkan: 1. Perubahan tata letak pabrik, layout redesign untuk mengurangi perpindahan material yang tidak perlu.
2. Implementasi sistem full Kanban atau Kanban untuk mengurangi WIP. 3. Peningkatan proses logistik internal dan eksternal. Yang selanjutnya adalah hasil kuantitatif implementasi, yaitu menyajikan data yang menunjukkan 1. Pengurangan cycle time secara persentase, 2. Peningkatan produktivitas lini, 3. Pengurangan biaya logistik atau penanganan material. Yang terakhir, diskusi menjelaskan mengapa solusi yang diusulkan efektif dalam konteks industri garmen, manajemen operasi, mendiskusikan implikasi keberlanjutan dan skala implementasi. Next. Ada kesimpulan dari yang sudah teman-teman saya jelaskan, yaitu perusahaan ini mengalami peningkatan kinerja operasional yang signifikan setelah menerapkan lean manufacturing. Alat seperti VSM, SMED, Kanban, dan label warna dapat meningkatkan kualitas, mempercepat aliran produksi, dan mengurangi pemborosan. Hasil ini dapat diterapkan pada industri manufaktur lain, terutama yang bekerja di jenis pekerjaan yang bergantung pada penguatan dan padat karya. Perusahaan ini berhasil jadi jauh lebih baik, kinerjanya naik pesat setelah mereka menerapkan cara kerja lean. Mereka pakai beberapa alat pintar seperti VSM, yaitu membuat peta alur kerja untuk tahu di mana waktu terbuang. SMID membuat proses ganti alat atau setelan mesin jadi super cepat. Kanban yaitu mengatur agar barang setengah jadi tidak menumpuk. Label warna memudahkan orang melihat status barang tanpa ribet. Dampaknya kualitas produk naik, proses produk cepat, dan banyak pemborosan. Cara sukses ini bisa ditiru oleh pabrik lain, terutama yang banyak menggunakan tenaga manusia. Adapun referensi dari artikel yang kita dapat, ini kita cuma mencantumkan 5 saja. Jika mau melihat lebih lengkap, ada di barcode tadi di depan. Yang terakhir ada hubungan antara artikel dengan operation engineering dan manufaktur. Artikel ini menunjukkan bahwa penerapan lean manufaktur bukan sekedar teknik efisiensi, tetapi sebuah strategi operasi yang menyeluruh untuk meningkatkan kinerja industri manufaktur melalui pendekatan sistematis, mulai dari pemetaan proses, perbaikan tata letak, penggunaan waktu stuk, sehingga implementasi 5S dan Kanban. Perusahaan mampu menyeimbangkan 3 prioritas kompetitif utama, yaitu kecepatan pengiriman, kualitas, dan efisiensi biaya. Perubahan desain proses dan tata letak pabrik menunjukkan adanya keputusan strategis pada kapasitas dan aliran kerja yang meningkatkan throughput serta mengurangi bottleneck. Penggunaan KPI seperti UPLH, UII, dan CCR dan lean time memperlihatkan bahwa manajemen operasi telah berorientasi pada pengukuran kinerja berbasis data. Intinya perusahaan ini nggak cuma asal irit, tapi punya strategi total yang cerdas banget sih. Seperti lean bukan cuma trik, menerapkan lean manufacturing itu bukan cuma sekedar trik efisiensi, tapi udah jadi strategi operasi yang menyeluruh. Terus cara kerjanya rapi, mereka punya cara kerja yang sistematis, mulai dari menentukan alur kerja sampai menata ulang pabrik dan membuat ganti alat jadi super cepat. Hasilnya dari yang mereka gunakan itu hasilnya seimbang, karena strategi ini mereka berhasil jadi jago gitu di 3 hal sekaligus. Jadi mereka itu lebih jago cepat kirim barang, kualitasnya bagus, dan biaya operasionalnya rendah. Ada pula perubahan dari strategi yang mereka gunakan, mereka bahkan mengubah desain pabrik dan alur kerjanya yang membuat barang yang diproduksi jadi lebih baik dan titik macetnya hilang.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.